Perkenalkan, nama saya Baron Sawibowo. Saya perwakilan dari kelompok Upin Ipin. Di kelompok Upin ini ada saya dan teman saya Faiz Kifarana. Di sini saya akan mendemokannya. Pertama-tama memasukkan akun dari manajer, lalu passwordnya kita masukkan terlebih dahulu. Oke. Setelah berhasil akan masuk ke halaman utama dari pos dingdongnya. Di sini kita masuk ke kelola diskon terlebih dahulu. Pertama, di sini ada tombol search, tambah diskon, edit, dan hapus. Kita coba tambah diskon terlebih dahulu di sini. Dengan nama diskonnya, misalkan diskon seru. Jumlah potongannya 10.000. Syarat minimal pembayarannya, sekarang saat pembelian minimal dia membeli seharga 25.000. Dengan minimal transaksi pada pelanggan tersebut terdapat 3 kali transaksi. Masa aktifnya kita bisa mengatur masa aktifnya misalkan dari hari ini sampai tanggal 25 minggu depan. Simpan. Setelah berhasil disimpan akan muncul di daftar diskon. Kita bisa melakukan search dulu di sini. Tadi diskon seru, kita ketik terlebih dahulu, kita cari, sudah muncul diskon serunya. Ini yang tadi kita buat. Kita bisa edit di sini, diskon serunya bisa kita ganti menjadi diskon seru kedua. Jumlah potongannya bisa kita edit juga jadi misalkan 5.000. Kita bisa edit juga syarat minimal pembayarannya misalkan jadi 10.000. Dan minimal transaksinya juga bisa diedit jadi 2 misalkan. Masa aktifnya juga kita bisa edit, mau sampai kapan. Kita coba misalkan edit, kita mau perpanjang lagi sampai tanggal 31 bisa. Perbarui. Setelah berhasil diperbarui, kita juga bisa menghapusnya jika sudah tidak digunakan atau ingin dihapus saja dari daftar diskon. Hapus. Sudah dihapus. Kita masuk ke halaman loyalitas. Di halaman loyalitas ini bisa menambah diskon, cari pelanggan, dan detailnya. Ini bisa coba ditambah pelanggan terlebih dahulu. Nah, pelanggannya misalkan Evan 2. Nomor teleponnya bisa masukkan 12 digit angka. Jadi kalau misalkan memasukkan satu angka lagi sudah tidak bisa karena maksimal itu bisa mengetikkan 12 digit angka saja. Berhasil tambahkan, coba kita coba search. Oke. Berhasil, coba cek detail. Nah, di detail pelanggan ini ada total transaksi, total belanjanya, dibuatnya kapan, ada loyalitasnya berapa, nomor teleponnya berapa, namanya, pelanggannya siapa. Juga ada riwayat transaksinya, ada nama diskon dapat digunakan, ada diskon apa saja yang bisa dapat digunakan oleh pelanggan tersebut. Misalkan coba pakai diskon seru, gunakan. Setelah gunakan sudah menghilang dari diskon dapat digunakan di sini. Kita bisa edit. Kita edit terlebih dahulu. Misalnya kita jadi Evan 1. Nomor teleponnya dirubah. Update. Oh ya, no, di loyalitas itu udah bisa dirubah. Yaitu loyalitas itu tetap untuk pelanggan tersebut. Nah, setelah diupdate ini sudah berubah jadi Evan 1, nomor teleponnya juga sudah berubah jadi 800 di akhirnya. Nah, terakhir kita bisa menghapus dari pelanggan tersebut dengan ada pop up untuk konfirmasi. Konfirmasi pelanggan berhasil dihapus. Dengan begitu, fungsi dari loyalitas sudah selesai. Dan terakhir, kembali ke halaman login, bisa klik logout, keluar dari halaman utama. Dan sudah berhasil. Sekian, terima kasih. Ada tanggapan dengan feedback untuk kasus ini diskonnya. Sebenarnya di POS sebelumnya kan udah ada juga kan, cuman dia ya kami belum pakai sebenarnya ya, karena
dia suka si POS yang si Kasinfo ini tuh dia sering banget update gitu loh. Sering banget update, sebulan bisa berapa kali. Jadi aku juga kayak update lagi, ada yang berubah kayak gitu. Jadi ini kayak gesek bagusnya. Oh, dari sini aku orangnya cukup simpel ya, jadi aku ngeliat simpel gini tuh kayak ya oke, bisa tak, aku bisa bayangin nanti aku pakai ini dan cepet nanti, maksudnya nggak ribet, tinggal mencoba. Oke. Terima kasih untuk feedbacknya, karena memang kalau dari kami sebenarnya awalnya mengutamakan tuh emang simpelnya, jadi otomatis kalau misalnya simpel kan setiap karyawan juga gampang untuk Iya. menggunainnya. Mungkin terima kasih ya Mbak Ijal. Oh, aku mau tanya berarti Ya. ini kan nggak di luar ini ya, cuman ini kan nanti bakal, kalau misalnya aku jadi pakai ini nantinya, itu berarti bakal masukin menu dan sebagainya ke sininya juga, atau impor dari kasir. Itu saya tahu itu dia tetap harus import. Apa? Kalau misalnya ingin menggunakan gitu, Kalau saya mau masukin menu, misalnya mau masukin menu, mau buat transaksi kayak POS ini, misalnya iya harus dari ini. diimpor Iya. dulu. Oke. jadi kita keluar masuk untuk datanya cuma dari impor sama ekspor gitu. Ya, itu sih. Mungkin ada lagi yang mau ditanya. Gimana sih dari aku? Cukup jelas. Dan mungkin nanti ini apa namanya, kita kasih akunnya sama sebenarnya akunnya itu dari manajer ncbl.com, misal pemilik ya pemilik ncbl.com, passwordnya sama semua. Terus nanti semisal mau dicoba-coba sendiri, nanti kita kasih linknya sama akunnya. Terus misal nanti kedepannya ada feedback lagi, Oh iya, bisa. bisa dikirim ke. Oke. Berarti emang ini fungsinya baru beberapa ini aja, nanti jelasin ya. Iya, Iya, betul. karena skopnya tadi. Ya, sebetulnya cuma itu aja. Oke. Iya. Terus ini kita sampai kapan aktifnya? Ini sampai September atau Agustus tahun depan. Jadi kita bisa kasih free ini sampai tahun depan, September sampai Agustus. Oh. Jadi kan kalau sebenarnya bayarnya itu adalah bayar hosting supaya bisa diakses di semua device. Nah, nanti semisal tahun depan masih mau pakai lagi, nanti bayarnya bayar hosting. Jadi bukan bayar ke kita, tapi bayar hosting. Tapi nanti hostingnya lewat kita juga bisa.